Ya, apa kabar guys? Welcome back to my channel. Kembali ya, video kali ini kita menjabarkan mengenai Big World Conference kemarin yang sudah dijalankan sama Elon Musk dan Jack Dorsey. Ya, akhirnya mereka bertukar pikiran mengenai Bitcoin ya guys. Ya, walaupun ada slightly inilah dia shilling shitcoinnya Dogecoin itu ya, cuman akhirnya Elon Musk open minded juga ya, entah dia ini apa main 4D chess atau gimana, maksudnya langkah kuda atau gimana. Yang jelas di video kali ini akan saya jelaskan kenapa akhirnya mereka sepakat bahwa Bitcoin ini memang revolusioner ya bagi financial system, bagi monetary system. Sebelumnya kita leave a like and subscribe to my channel ya. Ya, bahas dari pertama ya guys. Sebenarnya videonya sih 1 jam ya guys. Sempat delay juga tadi malam karena speaker yang lain mungkin agak panjang kan ya. Walaupun agak ngaret dikit ya mohon dimaklumi ya karena topik ini sangat signifikan bagi halayak ramai ya. Tapi sekarang saya akan coba jelaskan satu persatu ya guys. Pelan-pelan kita masuk dari pertanyaan pertama ini. Shout out to CMS Inter yang dia jadi intern untuk merekap semua pembicaraan ini ya, walaupun 1 jam tapi sinopsisnya cukup konkret ya di sini ya, karena komprehensif, dia merapikan merangkum semuanya jadi satu. Dan di pertanyaan pertama di sini ada 4 orang ya guys. Ada Elon Musk dan ternyata yang menjadi moderator bukan si Katie Wood-nya guys. Katie Wood-nya pun jadi narasumber ya. Jadi ini lebih ke diskusi bukan debat ya. Saya kemarin pikirnya si Katie Wood yang jadi moderator menghadapkan Elon Musk dan Jack. Tapi nyatanya Katie Wood juga menjadi narasumber karena banyak isu yang masih 11-12 nggak terlalu dipungkiri sama Elon Musk juga. Jadi ya Cathie Wood sebagai CEO Invest, Elon Musk sebagai CEO Tesla, SpaceX, Jack Dorsey CEO Square dan Twitter. Terus ini adalah Steve Lee ya, Steve Lee itu dari Square. Dan langsung aja kita bahas pembahasan pertama ya. Opening question, pertanyaan pertama guys. Cathie Wood itu dia pertama kali dengar masuk ke dunia Bitcoin gara-gara apa guys? Fokus ke disruptive innovation ya. Nah, kita ketahui bahwa benar Bitcoin itu adalah disruptive innovation karena itu ini ya langsung tanpa perantara ya, kita financial inclusion. Jadi tanpa ada confiscation dari negara dan kita bisa independen, benar-benar free ya dari negara. Terus apa potential payment solution. Nah ini juga payment solution Bitcoin ya, walaupun di first layernya yang dipertanyakan Elon Musk yang dia promote Dogecoin, akhirnya ini ya Bitcoin ini slow payment, tapi second layernya udah di develop ya. Nah mungkin saya akan masuk di Elon ntar mengapa dia Bitcoin. Terus learn the economics, a rule-based monetary system. Ya, jadi first principle economics itu ya insentif ya guys. Maksudnya low time preference, bukan short time preference ya. Jadi kalau short time preference adalah ini ya continue to inflate karena kita kecenderungan untuk spend. Sedangkan kalau base monetary system ini kita lebih ke low time preference yang mana itu lebih ke faktor produksi ketimbang faktor konsumsi ya, karena kita encourage investment, encourage saving dan sebagainya. Terus the huge misunderstanding gives investment opportunity. Jadi ya karena ini masih inefficient market ya guys, kita masih nggak tahu value satu Bitcoin itu berapa. Jadi itu jadi opportunity bagi orang yang menganggapnya itu nggak tahu ya. Sama seperti orang yang pengen, sebenarnya Indonesia ini banyak masalah, tapi masalah itu malah jadi pikiran buat Indonesia. Padahal masalah itu bisa jadi peluang buat kita menyelesaikan masalah, dapat duitnya kan. Makanya startup itu muncul. Jadi investment opportunity ya. Soalnya kalau orang udah ngerti semua, nggak ada lagi ininya guys, ROI-nya udah nggak 10x, 100x lagi ya. Jadi ya good point ya Cathie Wood ini. Terus kita sampai ke
Elon Musk ditanya yang sama ya. Pertama kali dia masuk ke dunia Bitcoin gara-gara apa? Karena obviously karena PayPal ya, karena dia dulu founder PayPal sama siapa tuh namanya, Peter Thiel. Bosnya kan CEO-nya Peter Thiel dan founder PayPal-nya Elon Musk. Itu salah satu ya, sampai sekarang pun masih ada PayPal. Saya udah bahas juga di konten sebelumnya. PayPal juga udah dijual di eBay kan. Jadi dia dapat fortune-nya dari sana pas PayPal dijual ke eBay itu ya. Tapi dia langsung reinvest itu ya ke Tesla sama SpaceX. Terus money information system for labor allocation. Ya, uang itu sebenarnya cuma information system ya bagi kaum pekerja ya untuk realokasi kapital ya. Jadi kalau misal uangnya itu di base, maksudnya dikontrol oleh negara, dicetak tanpa sekendak jidatnya aja, itu membuat value dari uang nggak ada nilainya lagi ya. Jadi informationnya itu pun juga tidak valid kembali. Jadi ya benar yang dikatakan Elon Musk ini, uang itu sebenarnya any form of money dari dulu juga kan, sebelum zaman batu juga, zaman gold jadi gold standard juga, zaman emas jadi standar. Kita juga bisa barter ini ya, kayak lukisan di batu, ukiran batu. Nah itu bisa jadi tanda kalau kita udah dapat satu achievement atau kayak gimana, itu juga bisa ditukarkan ke orang lain. Jadi ya itu salah satu bentuk uang guys. Nah itu sebagai sistem information aja, apapun form of money ya, apakah itu Bitcoin atau apa. Looks at Bitcoin from strictly information system standpoint. Ya, jadi dia melihat Bitcoin dari information system standpoint karena tadi dia menyebutkan information system for labor allocation. Terus Bitcoin is evolving with Lightning. Nah, Lightning di sini bukan petir ya guys. Maksudnya Lightning di sini kan L-nya ini huruf kapital. Jadi ini Lightning ini second layer dari Bitcoin guys. Kalau kalian nggak tahu Lightning, mungkin akan saya bikin separate video. Yang jelas Lightning Network itu adalah faster transaction ya guys, bikin Bitcoin ini lebih scalable karena di layer satunya Bitcoin protokol itu sendiri memang susah untuk scalable ya guys, karena memang nggak didesain buat transaksi tapi didesain buat ini digital go. Jadi kalau untuk ya kalau kalian spending sih bisa, cuman makan waktu yang lama ya karena nggak muat dalam satu blok gitu ya. Blok size kan cuma 1 megabyte. Sedangkan transaksinya berapa. Jadi kalian jangan lihat transaction per second-nya ya. Transaction per second mah yang lain banyak. Cuman lihat value transaksi per second ya guys. VTPS-nya, volume transaksi per second. Jadi value transaksi per second. Jadi kalau misal koin lain banyak kan, tapi likuiditasnya rendah ya guys. Jadi pas nyampe di sana udah slippage duluan guys. Jadi butuh ini PR untuk yang kayak gitu. Cuman kalau Bitcoin ini ya masih dalam startup wajar karena Lightning ini adalah second layer solution. Terus in general, I'm supporter Bitcoin and cryptocurrency in general. Ya, dia membedakan Bitcoin dan crypto ya guys. Ini udah permulaan yang bagus ya guys. Dia pelan-pelan udah mulai ngerti Elon Musk ini. Bitcoin itu bukan shitcoin ya. Cryptocurrency ini jualan minyak ular aja ya buat kalian ya. Karena cryptocurrency itu nggak ada ya, yang ada itu cuma Bitcoin ya. Terus I do own Bitcoin, Tesla own Bitcoin, SpaceX own Bitcoin, I personally own a bit of Ethereum and Dogecoin as well. Jadi dia mengakui SpaceX pun punya Bitcoin ya guys, walaupun kemarin dia accept payment dari Doge, ternyata dia punya SpaceX punya balance sheet dari Bitcoin ya. Tapi dia nggak punya ini punya sedikit Ethereum dan Doge, mungkin sebagai spekulasi ya, karena nggak tahu hedging Elon Musk ini apa kan, karena kemarin sempat dikasih tahu juga bahwa Elon Musk ini pemegang holding terbanyak Dogecoin ya. Ya, Jack Dorsey. Nah, pertanyaan sama, kenapa Jack Dorsey masuk ke Bitcoin ya pertama? I was big Cyberpunk a while ago. Jadi sebelum Bitcoin Core itu lahir, itu kan kriptografi itu udah dari tahun 80-an ya guys. Nah itu di-develop sama Cyberpunk guys. Nah Cyberpunk ini lah yang merupakan adore dari Jack Dorsey ya. Terus sees the predatory nature of many networks. Jadi
predatory nature development networks ini maksudnya ini ya, network seperti internet kan TCP/IP itu yang tersatunya, terus EFTP itu ininya email. Nah itu dibandingkan sama Bitcoin guys, Bitcoin protokol ya guys. Jadi kan TCP/IP tadi internet itu kan merupakan protokol dari internet kan. Nah dia melihat bahwa ini ada predatory nature di sini karena mereka itu robust lahir dari from grassroots ya tanpa ada shitcoiner ya. Terus sees Bitcoin with the potential to upend payments. Nah ya, jadi karena Bitcoin ini decentralized, jadi yang nggak punya bank sekarang bisa ini ya menerima payments ya. Jadi Bitcoin ini tanpa diskriminasi ya, apalagi orang di El Salvador sekarang baru adopsi Bitcoin kan, karena di sana masih banyak yang akses belum dapat akses ke bank seperti presidennya kasih tahu kemarin. Terus what inspire me most adalah community. It reminds me so much of early internet ya. Nah jadi komunitasnya ini ya sama seperti awal-awal internet ya. Ini seperti saya bilang kemarin .com bubble itu didrive oleh independensi orang bahwa internet ini is the future. Ya tapi ya itu bubble itu kan kita nggak tahu marketnya masih innovation ya karena kita masih ada di price discovery mode. Jadi kita nggak tahu value harga dari Bitcoin itu berapa satunya. Jadi wajar kalau ada orang underestimate the present dan overestimate the present dan underestimate the future ya. Jadi wajar ya itu human nature kalau ada spekulasi seperti itu. Jadi ya bakal ada sesi boom and bust-nya ya dalam 4 tahun ke depan. Itu dari Jack Dorsey. Terus pertanyaan lanjutannya apa ini? Bitcoin changes everything. Ya, Bitcoin itu mengubah segalanya guys, dari monetary policy, terus you don't have to trust a verified source code, nggak dikontrol oleh bank, terus bisa diterima di ini beberapa negara yang tidak accept payment ya, karena Bitcoin itu purely protokol ya. Bitcoin rules, Katie, seperti tadi monetary system, terus store of value, mirror chain on your account. Store of value seperti yang saya bilang tadi, seperti emas, karena dari tahun ke tahun value-nya itu sama. Terus satu Bitcoin. Terus means of exchange, jadi bisa di tradable, digantikan oleh apapun. Terus unit of account yang gold pun nggak ada ya, nggak bisa dipotong-potong jadi kecil-kecil ya. Itu kan cuma bisa ditentukan dari karatnya. Kalau gold kan, kalau emas, kalau Bitcoin bisa dibagi per 100 unit Satoshi ya. Jadi ya sangat revolusioner untuk semua kalangan. How big can this be? Well, how big is the US monetary system? Jadi kan ini global adoption ya guys. Jadi US monetary system aja segitu, apalagi Bitcoin ya. I don't know. Bitcoin is LFG, deflation, less fucking go. Jadi ya hedge against inflation and deflation ya guys. Karena real estate atau emas kan cuman hedge against inflation ya guys. Dan sedangkan Bitcoin ini sebagai deflation juga ya. Mungkin akan saya jelaskan di separate video mengenai inflation, deflation, dan stagflation. Kenapa Bitcoin ini termasuk deflation juga, padahal dia deflationary monetary system ya. Bitcoin itu bukan bubble-nya guys, dia itu the pin ya guys. Jadi dia tuh pentil yang mecahkan bubble-nya itu ya. Jadi ya itulah yang maksudnya deflation di sini. Terus kan Bitcoin peer-to-peer cash. Ya Elon Musk promote Dogecoin-nya di sini guys. Karena dia bilang dia butuh layer 2 kayak Lightning. Ya Lightning pun sudah mulai berjalan ya sekarang. Dan lebih murah transaksinya daripada ini ya, kalau kalian pakai Tron ya. Tron kan sekarang udah $1 tuh ininya transaksinya. 1 USDT satu transaksinya. Dan sekarang kalau Lightning lebih murah itu, bisa hampir gratis, 10 rupiah mungkin. Ya itu bisa dicek aja sendiri ya di Lightning Wallet kalian. Seems to work in small countries. Ya, ya mungkin dia entah ini maksudnya diskriminasi atau enggak. Yang jelas di
area rural pun juga sama ya, bisa work juga ya. Bitcoin by itself cannot scale global material at the base layer. Nah, maksud dia sebagai transaksi mungkin ya. Kalau sebagai store of value, udah jelas Bitcoin win ya against central bank ya. Tinggal nunggu waktu aja ya. Mungkin maksudnya sebagai transaksi layer yang dia masuk base layer itu nggak bisa. Bitcoin protokolnya nggak bisa. Kalau Lightning mah lebih mirip ini ya, Visa ya. Malah lebih cepat dari Visa. Visa kan berapa handle transaction per second ya. Visa dan Mastercard. Sedangkan kalau Bitcoin bisa lebih dari itu. Terus looking for something that has higher maximum transaction rate dan lower transaction cost. Nah ini dia poin keempat ini yang dia mulai nge-shield Dogecoin guys. Jadi ini yang saya nggak bisa terima ya. Terus Bitcoin with secular code scale global monetary transaction. Nah ini dia secara tidak langsung mengcounter argumen dia nomor 3 ya. Jadi nggak tahu saya maksud Elon Musk-nya apa. Mungkin dia kan raja troll juga gitu ya. Terus no I make pump, adum pump. Elon let's go. Nah dia bilang saya pump. Mungkin saya pengen pump Bitcoin ya. Tapi dia nggak dump guys. Tapi yang terjadi di pasar kemarin nyatanya beda ya. Pas Elon Musk dia mention Bitcoin, harganya naik, stop dulu dia ngomong Bitcoin, harganya turun ya. Karena yang kontrol sebenarnya orang yang memanfaatkan Elon ini ya. Jadi kadang saya kasihan juga ya sama Elon ini ya. Bitcoin full node in Starlink. Nah full node kemarin udah saya jelaskan, mungkin akan saya jelaskan lebih lengkapnya karena saya sendiri belum running full node ya, karena itu butuh alat yang sedemikian rupa untuk running full node. About running by team loh, dia udah jalankan full node. Terus third in a space heater, you can just use Bitcoin Ethereum mining node. Ya kalau Ethereum mah ini ya mining node-nya bisa ini cancel transaction yang Binance kemarin ya. Sedangkan kalau Bitcoin nggak bisa ya. Bitcoin itu cuman memberikan tool pada miner dan noder untuk memverifikasi transaksi ya. Sedangkan kalau Ethereum ini miningnya beda. Dia sebagai ya itulah corporation ya. Ethereum ini kayak corporation ya. Kita juga nggak tahu monetary system dari Ethereum ini kayak gimana di F2.0 nih. Masih nggak jelas roadmap-nya kan. Ini masih spekulasi kalau Ethereum ya. Kalau Bitcoin udah pasti ya. Saya bisa naruh apapun di Bitcoin tanpa harus blow up. Terus Dogecoin is community yang irrelevant dan ya ini intinya lucu-lucuan aja ya guys, jadi jangan dianggap serius Dogecoin investment. Jadi saya agak miris juga karena ada media nasional yang muat Elon Musk punya Dogecoin karena Elon Musk punya Dogecoin. Padahal dia nggak tahu alasan di belakangnya ya gara-gara cuman pengen lucu-lucuan doang. The most iconic and entertaining outcome would be Dogecoin which started become ini yang selalu digembar-gemborkan Elon ya guys. Gimana dia selalu menganggap gimana kalau misalnya yang dianggap jokes malah akhirnya jadi the real currency ya guys. Itu kan gak make sense guys kalau hanya dianggap sebagai perumpamaan ya guys. Kita lihat fundamentalnya aja lah hancur kayak gitu. Terus Bitcoin energy usage guys. Nah masalah energi juga dibahas. Mungkin saya nggak terlalu panjang juga karena kontennya juga terlalu panjang. Udah hampir 10 menit. There appears a positive trend. Ya Tesla intinya ini ya dari energi. Intinya Tesla bakal dari Bitcoin lagi ya. Menerima passion dari Bitcoin lagi ya. Tapi justru kalau kita paradoks ya guys. Justru kalian harus worry, harus khawatir kalau misal Elon Musk pengen Bitcoin lagi. Kenapa? Karena dia pengen Bitcoin kalian guys. Dan Bitcoin itu susah ditambang ya guys. Jadi menurut saya orang-orang goblok yang beli Bitcoin pakai Tesla ya. Tesla pakai Bitcoin ya. Jadi sungguh disayangkan orang-orang seperti itu. Terus Tesla and Bitcoin. Jadi Tesla ini dia put a hard work in Tesla. Ya wajar karena dia CEO-nya juga. Terus Bitcoin ESG. ESG ini kalau kalian nggak tahu mungkin akan saya bahas di separate content, environment, social governance. Yang intinya ini apa, kayak kemarin sempat dibahas juga
mengakomodir ya global warming yang sekarang lagi digadang-gadang itu ya. Makanya renewable energy ini lagi hype sampai ETF dan sahamnya pun diborong semua orang ya. Energy, insentivasi, cleaner energy, social, governance, transparansi into one networks. Ya transparansi ya, karena kita ketahui The Fed ini ya, Bank Sentral di Amerika ini udah kayak kartel ya, nggak bisa diaudit ya. Karena dia ini kalau alasan politisi, kalau si The Fed diaudit takut dipolitisasi ya guys, itu jualan politisi belaka ya guys. Karena takut bobroknya ketahuan aja itu ya. Dan sampai sekarang belum ada yang berani ya guys. Kemarin para jurnalis bisa dapat paper atau sebagainya, cuman mereka nggak bisa audit The Fed ini karena mereka cetak duit ordinary aja ya. Bitcoin ethos, what has Bitcoin Square done? I was very skeptical ada corporation as a kid. Jadi ethos dari Bitcoin, filosofi dari Bitcoin itu adalah Jack Dorsey ini emang benci terhadap corporation dari awal gitu kan. Terus dia bilang juga Elon Musk sempat disebut, oh ini kan juga corporation, sejatinya negara itu sebuah corporation. Jadi ya harus ini ya independen sampai dia bilang harus punya private key ya. Elon Musk bilangnya di sini ya, created hardware wallet dan private key. Elon Musk juga endorse Jack Dorsey wallet. What role can you play in the Bitcoin? Nah, democratization and transparency, dua hal itu ya. Semua orang punya hak yang sama, bisa jadi kaya juga, dan transparansi. Bill Ars embodies Bitcoin DNA ya. My role through campaign companies is push for more decentralization, Blue Sky, new decentralization social media company. Terus government is corporation ya, seperti saya bilang tadi. Nah ini yang terakhir guys, yang terakhir. Tesla bagaikan in Euro have negative interest rate, it drive me crazy. We definitely put some into Bitcoin ya. Jadi ya kalau misal kalian deposito di bank karena dia ini negative interest rate, jadi kalian malah minus duit kalian nih guys. Kalau kalian deposito ditaruh di bank ya. Ya kalau minus ya ini ya ya wajar negative interest rate, yang minjam pun dapat bunga rendah ya. Tapi ya itu resikonya yang nabung juga rendah. Jadi ya rugi lah dia ditaruh di Bitcoin kan. Bitcoin kan menjaga value-nya. Nggak ngurang, nggak nambah. Cuman kalau semua orang menganggap itu valuable, otomatis harganya naik. Walaupun value-nya segitu-segitu aja, sama kayak emas. Jadi ya hope for Bitcoin impact, my hope for crypto in general, information system which we call money. Jadi Elon Musk masih bilang ini kripto, jadi masih ya bisa dibilang 50% pro Bitcoiner. Terus money has powerful network, inequalities, Bitcoin ke ESG improvement. Jadi Cathie Wood juga menyebut ESG ini bisa naik gara-gara adanya Bitcoin ya. Kemarin saya sudah jelaskan juga kenapa Bitcoin itu nggak merusak alam juga, kalian bisa cek di konten. Terus convergence, blockchain, AI will change the way we imagine right now. Terus my hope is that creates the world of peace by fundamental of society. Ya jadi Bitcoin is peace ya. Yang nggak peace itu ya US dollar ya. Yang kemarin saya jelaskan itu ya. Karena dia didanai untuk perang ya. Ya udah guys, itu aja, udah panjang banget ya ini, sorry agak panjang. Yang jelas ini adalah summary-nya. Leave a like and subscribe to my channel ya.